para wali dari mulai Sabang sampai Merauke. Dari mulai Aceh kita kenal Duk Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan Sultan Deli, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh Sultan Hasanuddin, Habib, putra dari Syarif Hidayatullah. Turun lagi terus sampai Indonesia, sampai akhir. Semuanya yang memerdekakan ini adalah umat Islam. Karena nggak mungkin lah yang lain ikut, karena mereka jadi anak emas. Ini bukan kaleng-kaleng loh. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video. Namanya itu Khabib Ali bin Thohir. Ini menjadi DPD RI. Ya sama dengan DPR RI ini. Sekelas. Ngeri kan? Bisa dibayangkan. Pada saat mereka mempunyai otoritas ya, sudah diakui, mempunyai wilayah, menjadi penguasa. Ini pola pikirnya, ini seperti ini. Ini membelokkan sejarah loh ini, salah satu langkah-langkah untuk membelokkan sejarah. Berani mengatakan Cut Nyadin itu Syarifah, dan kita semua tahulah Syarifah itu sebutan yang selama ini didengung-dengungkan oleh Khabib perempuan itu Syarifah. Teuku Umar Habib, Sultan Deli Serdang Habib, Palembang Habib, sampai Sultan Hasanuddin Dzurriyyah Sunan Gunung Jati itu Habib. Pada endingnya terakhir yang memerdekakan Indonesia adalah Habib. Ini distorsi sejarah, saudara-saudara. Bisa dibayangkan ketika mereka menguasai pemerintahan kita. Ini bukan kaleng-kaleng, ini menjadi DPD RI ini. Omongannya sama saja dengan yang kerucu-kerucu itu. Sama ini. Terus, apakah kita diam saja melihat fenomena seperti ini? Melihat sejarah kita diobok-obok, dirusak, diarahkan menuju ke Khabib semua. Bahwa yang berjasa besar di Indonesia, termasuk kemerdekaan Indonesia ini berkat jasa para Khabib. Ini kan sesuai dengan narasi-narasi yang dibangun oleh para Khabib yang lain kan. Seperti Alenggit Dabrus itu kan. Bahwa darah Khabib ini tumpah di Ibu Pertiwi, yang memerdekakan Indonesia Khabib. Yang bikin merah putih Khabib. Cut Nyadin itu Khabib, Syarifah itu. Teuku Umar Khabib. Sultan Hasanuddin Khabib. Ya pada endingnya Sunan Gunung Jati adalah Khabib. Gitu loh. Bisa dipahami, bisa dicerna. Makanya kalau hari ini kita diam, ini sangat berbahaya untuk generasi muda kita yang akan datang. Kita sepakat bahwa sejarah bangsa ini adalah pegangan kita semua yang kelak kita akan wariskan kepada generasi muda kita yang akan datang. Gitu. Khabib itu datangnya di abad 19. Para ahli sejarah sudah menjelaskan, banyak buku sejarah yang menjelaskan bahwa mereka itu didatangkan oleh Belanda. Termasuk kami kemarin sudah mengunggah, para ulama, para kiai pribumi itu sama sekali tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, karena kekurangan pekerja, akhirnya Belanda ini mendatangkan imigran Yaman, gitu loh, yang terdiri dari para Khabib, diperkuat dengan adanya Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia. Jelas kan? Kiai Haji Idris Marzuki, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, pada saat sama Belanda mau dijadikan mufti di wilayah Surabaya, beliau menolak. Beliau dipenjara. Lebih baik dipenjara daripada mengkhianati perjuangan pribumi. Dan termasuk kedatangan Khabib ini untuk mereduksi perlawanan para pribumi. Perang di Ponegoro itu betul-betul membuat Belanda itu, kerajaan Belanda itu rugi besar.
Dan sejarah sudah mencatat tujuan Belanda menjajah Nusantara adalah mengeruk kekayaan yang ada di Nusantara untuk membangun kerajaan Belanda. Ketika terjadi pecah perang Jawa atau perang Diponegoro 1825-1830, Belanda betul-betul krisis moneter. Bahkan kerajaannya itu pecah menjadi 3 karena krisis moneter. Rugi, serdadunya banyak yang mati. Tidak mau kecolongan kerajaan Belanda. Akhirnya dari mata-matanya Christian Senok Horogronje, yang mengaku KB putih Lepo dulu, itu merumuskan orang Jawa itu kelemahannya adalah orang Timur Tengah yang hidungnya mancung, terus di situ mengaku cucu Nabi. Mereka akan ketakutan. Mereka akan bertekuk lutut, tidak berdaya. Ya sampai detik ini faktanya seperti itu. Ketika ada orang yang mengaku zuriat Nabi, wah, tidak disuruh, mereka itu berduyun-duyun, langsung menuduh, kalau perlu cium kakinya. Apa tidak boleh? Boleh, silakan. Kita diajari yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, percaya adanya zuriat Nabi lah yang memiliki kiamah. Akan tetapi, tidak untuk Habib. Zuriat Nabi yang ada di Nusantara, yang selama ini dihegemoni oleh para Habib, seakan-akan yang paling zuriat Nabi itu para Habib, ternyata bohong. Banyak dari zuriat-zuriat Wali Songo yang di situ betul-betul terbukti secara ilmiah, data, manuskrip, secara filolog, secara genetika DNA. Banyak loh yang haplogramnya itu J1 itu. Cuma mereka kan, beliau-beliau kan tidak mau dipubliskan. Ini sangat berbeda dengan para kabir. Sebenarnya keiskalan itu banyak sekali. Selama ini kita dibodohi. Ketika ketemu kabir mereka, walaupun orang Nusantara paham bahwa kabir itu zuriat Nabi, tapi mereka tidak capek-capeknya mengatakan ala Habib zuriat Nabi, terus menerus. Jelas ini ada maksud dan tujuan, gitu loh. Dan antara Habib satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Ada yang tugasnya demo yang keras-keras itu kan isinya menghujat pemerintah, anti pemerintah. Ada yang kalem terus bekerja sama dengan pemerintah, diberi panggung, diberi kebijakan, akhirnya mendistorsi sejarah. Semuanya diarahkan menuju ke Habib semua. Yang berjasa adalah Habib yang mengkondisikan massa, bikin lagu-lagu, Habib Rizik gurunya NU dan lain sebagainya. Kalau berbicara oknum, tentu ya yang oknum itu justru yang baik-baik, yang Habib yang diam-diam saja itu loh, yang tidak berpolah tingkah gitu. Justru kebanyakan dari mereka seperti itu. Makanya muncullah polemik nasab ini. Ini karena kecintaan kami kepada negeri kami ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kecintaan kami terhadap jamiah kami. Maka kami akan speak up, kami akan bersuara, menyuarakan. Contoh, Habib Ali bin Thohir, ini DPD RI loh, bro. Saudara-saudaraku. Kita mendengarkan sendiri kan, langsung dicuplikan videonya. Mengatakan Cut Nyadi itu Syarifah, Habib perempuan itu. Teuku Umar Habib. Oh, pahlawan-pahlawan Nusantara itu Habib. Yang memerdekakan Indonesia itu Habib. Terus mbah-mbah kita yang betul-betul berjasa, meneteskan darah, membanjiri Ibu Pertiwi dengan darah pejuang leluhur kita, dikemanakan? Ketika semuanya diakuisi, diklaim oleh para Habib. Tidak ada tempat, saudara-saudara. Ini adalah mematikan obor sejarah bangsa. Padahal rekam jejaknya para Habib yang menjadi jongosnya Belanda itu didatangkan untuk mereduksi perlawanan pribumi, untuk meredam agar supaya tidak terjadi lagi perang Jawa atau perang Diponegoro. Jelas. Makanya hari ini kita harus bangkit. Siapapun orangnya yang berani mendistorsi sejarah bangsa dan bernegara, kita harus kita lawan. Karena ini pegangan kita semua. Kalau mereka bilang jangan sampai kepaten obor yang mana dulu? Kita harus cerdas hari ini. Obor adalah sejarah yang benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, sesuai dengan data manuskrip yang ditulis oleh para leluhur kita.
leluhur kita lah yang berdarah-darah. Jangankan darah, keringat pun Habib tidak ada. Tengok para anak cucunya Habib yang ada di Indonesia, pemalas semua, isinya dawir, itu bukti potret, itu bisa digambarkan leluhurnya. Berbeda dengan orang Nusantara. Orang Nusantara itu pekerja keras, banting tulang, tidak takut capek, pagi, sore, malam. Tapi mereka hanya modal serban terus mengaku cucu Nabi dengan renyahnya. Meminta-minta dawir ke sana kemari. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua. Cuplikan video di atas, ini seorang Habib. Ngeri, DPD RI. Habib Ali bin Thohir. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.